Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indasari. Saya dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi. Nah, dalam pertemuan satu ini ada pengantar perkuliahan tentang mikroekonomi. Nah, berikut penjelasannya. Nah, sebelum masuk dalam materi, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar Kampus Tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, di mana ciri-ciri tamadun itu sendiri adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang junjung tinggi, mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan, memiliki pemikiran yang berkemajuan, melestarikan bentuk-bentuk kesenian bangunan, berkarakter tinggi dan mampu bergaul dalam masyarakat universal. Nah, ciri-ciri mandirinya itu sendiri antara lain adalah adanya rasa tanggung jawab, memiliki pertimbangan dan menilai problem yang dihadapi secara intelijen, adanya perasaan aman bila memiliki pendapat berbeda dengan orang lain, adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide yang berguna bagi orang lain, menunjukkan inisiatif dan berusaha mengejar prestasi, secara relatif jarang mencari pertolongan pada orang lain, menunjukkan rasa percaya diri, menghargai waktu dan tanggung jawab, mempunyai rasa ingin menonjol. Nah, lalu ada visi misi Universitas Pembangunan Pancabudi di mana Unpad sendiri punya visi menjadi perguruan tinggi swasta yang terbuka berbasis religius dalam pengembangan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, lalu misinya itu melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Lalu mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan menggali sumber-sumber informasi yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtek, lalu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia dengan mutu dapat bersaing secara nasional dan internasional, lalu mendorong fungsi kekhalifaan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat, lalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Lalu visi misi Fakultas Social Science di mana visi dari Fakultas Social Science itu sendiri adalah menjadi fakultas yang terbuka dalam mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada rumpun ilmu bidang sosial dan humaniora yang berdaya saing internasional dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Lalu misinya adalah melaksanakan meningkatkan kualitas mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rumput ilmu, sosial, dan humaniora. Lalu melaksanakan dan meningkatkan pengembangan SDM, baik secara dosen dan pegawainya, baik itu kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi nasional, dan profesional. Lalu melaksanakan dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana di bidang Kumpul ilmu sosial dan humaniora yang berstandar internasional, lalu melaksanakan dan meningkatkan kerjasama secara nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan rumpun ilmu sosial dan humaniora. Lalu apa visi misi ekonomi pembangunan? Nah, visinya menghasilkan lulusan yang unggul dan ahli di bidang ilmu ekonomi pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat pada tahun 2028. Lalu misinya menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkompetensi secara global dan berorientasi pada pembentukan karakter mulia, produktif, dan profesional. Nah, juga menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik dan bersih, serta berwawasan lingkungan publik dan mampu menghadirkan kehidupan akademik yang penuh dengan nilai-nilai tamadun mandiri, dengan mendayagunakan sumber daya yang secara optimal dan berkelanjutan. Nah, lalu ada profil lulusan Prodi Ekonomi Pembangunan, di mana ada tiga, sesuai dengan konsentrasinya juga ada tiga, yang berkaitan dengan ekonomi moneter dan perbankan, yang menghasilkan pada profil lulusan perencana keuangan, di mana lulusan itu ahli dalam financial planning, dengan metode dan strategi merencanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu ekonomi publik dan SDA juga sebagai analis kebijakan publik, di mana lulusan ahli dalam melaksanakan kajian atas permasalahan,
baik research of policy dan alternatif kebijakan relevan atau research for policy. Lalu ada analisis pembiayaan syariah sesuai dengan konsentrasi ekonomi syariah, di mana lulusan ahli dalam menganalisis prosedur pembiayaan yang berbasis syariah. Nah, lalu dalam mata kuliah mikroekonomi ini ada evaluasi dan penilaian yang saya nilai, baik itu tugas individual, ada 20%, presentasi kelompok 15%, studi kasus 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Nah, lalu ada tujuan pembelajaran umum itu di mana mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep-konsep dasar mikroekonomi dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik sebagai individu, organisasi, maupun pemerintahan, serta mampu mengidentifikasi dampak dari keputusan tersebut terhadap alokasi sumber daya yang efisien dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada tujuan pembelajaran khusus pada mikroekonomi ini di mana mahasiswa itu diharapkan mampu mengerjakan soal analisis yang berkaitan dengan materi mikroekonomi dengan baik. Mahasiswa mampu menyusun esai atau presentasi menganalisis isu-isu ekonomi terkini yang nyata menggunakan konsep yang telah dipelajari, dan mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman konseptual melalui ujian ataupun diskusi kelas dengan argumentasi dan relevan dan kritis. Nah, ini referensi utama yang saya gunakan, baik itu dari bukunya maupun jurnalnya, dan dapat kamu akses sendiri yang kamu melalui Google, yang kamu bisa mudah untuk melihat bagaimana isi daripada mikroekonomi di Menkyu, di Samuelson, ataupun di Tadeusz juga ada. Kalau kamu pakai itu juga boleh. Menkyu-nya pun boleh. Yang penting kamu punya buku pegangan aja. Nah, sedikit saya bahas tentang ruang lingkup mikroekonomi. Nah, apa itu mikroekonomi, Bu? Nah, mikroekonomi itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, perusahaan, dalam pengambilan keputusan, di mana mikroekonomi itu meneliti bagaimana konsumen itu memilih barang dan jasa, dan bagaimana perusahaan itu memutuskan untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa. Lalu definisi dan ruang lingkup mikroekonomi. Nah, definisi mikroekonomi itu adalah tadi, mikroekonomi itu cabang ilmu ekonominya yang mempelajari perilaku individunya, perusahaan dalam membuat satu keputusan. Lalu mikroekonomi itu berfokus pada unit ekonomi individu seperti konsumennya, produsennya, dan pasar. Nah, apa bedanya dengan ruang lingkup ruang lingkup mikroekonominya? Nah, di ruang lingkup mikroekonomi itu menyelidiki bagaimana individu tadi dan perusahaan itu mengalokasikan sumber daya yang langka. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan kebutuhannya. Dan mikroekonomi tadi menganalisis bagaimana harga barang dan jasa terbentuk di pasar. Lalu ada unit analisis mikroekonomi. Jadi mikroekonomi itu menganalisis perilaku ekonomi individu dan perusahaan, di mana unit analisis ini dapat berupa konsumen, produsen, atau bahkan pasar tertentu. Nah, jadi eh, ini seperti ilustri gambar ya yang digambarkan, ada income, ada herd ya. Jadi berapa pendapatannya sesuai dengan hati kamu, ingin apa yang kamu gunakan dari hasil yang kamu dapat itu. Nah, lalu mikroekonomi itu membantu kita memahami bagaimana individu itu membuat keputusan tentang konsumsi, produksi, dan distribusi sumber daya. Contohnya, mikroekonomi itu mempelajari bagaimana harga suatu barang itu dibentuk oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, lalu topik utama mikroekonomi itu adalah permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, lalu ada biaya produksi, ada struktur pasar. Nah, kalau di permintaan dan penawaran itu menganalisis bagaimana konsumen dan produsen tadi berinteraksi dalam pasar untuk menentukan harga dan jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Lalu kalau biaya produksinya, mempelajari bagaimana perusahaan itu membuat satu keputusan tentang input dan output yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan.
Dan juga elastisitas permintaan penawaran ini dia mengukur sensitivitas dari permintaan dan penawaran tadi terhadap perubahan harga, pendapatan, dan faktor-faktor lainnya. Lalu struktur pasar itu menjelajah berbagai bentuk organisasi pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, monopolistik, dan lain sebagainya. Lalu ada teori perilaku konsumen. Nah, di teori perilaku konsumen ini pengertiannya itu apa? Teori ini menelaah bagaimana konsumen tadi membuat satu keputusan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang relatif tidak terbatas. Jadi kita ada sumber daya yang terbatas, tapi kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas adanya. Lalu ada konsumsi di mana diasumsi oleh rasional dan bertingkat untuk memaksimalkan keputusan mereka dengan memenuhi kombinasi barang dan jasa yang memberikan utilitas tertinggi. Lalu ada faktor-faktor teori ini mempertimbangkan seperti preferensi konsumen, harga barang dan jasa, pendapatan dan kesediaan barang dan jasa. Lalu penerapan pemahaman tentang teori perilaku konsumen dapat membantu bisnis dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta menentukan strategi pemasaran yang efektif. Lalu ada teori produksi dan biaya. Faktor-faktor produksinya, fungsi produksinya, biaya produksinya, itu berkaitan dengan faktor-faktor produksi tentang tenaga kerja, modal, SDA, untuk menghasilkan satu barang dan jasa. Fungsi produksinya itu adalah untuk melihat atau menggambarkan input output, bagaimana jumlah output yang dihasilkan itu berubah sesuai dengan jumlah input yang digunakan. Nah, kalau di biaya produksinya dia menganalisis jenis biaya yang dihadapi perusahaan, baik itu biaya tetapnya, biaya variabel, dan biaya total. Nah, struktur pasar. Struktur pasar ini ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Kalau persaingan sempurna itu banyak penjual dan pembeli, lalu kalau monopoli hanya satu penjual, terus barangnya itu unik. Nah, kalau oligopoli itu adalah penjual besar, produknya homogen. Nah, kalau persaingan monopolistik itu penjual atau produk terdiferensiasi. Kalau ada keseimbangan pasar, ini juga berkaitan dengan demand dan supply, permintaan dan penawaran, seperti itu. Lalu ada definisi dan ruang lingkup makroekonomi. Nah, inilah bedanya makroekonomi dengan mikro. Kalau makro ini dia mempelajari perekonomian suatu negara yang secara menyeluruh itu yang membahas tentang pendapatan nasional, inflasi, suku bunga, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Nah, apa analisis agregatnya? Nah, kalau makro itu dia membahas tentang perilaku ekonomi secara keseluruhan, seperti total produksinya, konsumsinya, dan investasinya. Lalu pendekatan kebijakan makroekonomi itu bertujuan untuk memahami, merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menstabilitaskan ekonomi. Nah, perbedaan mikro dan ekonomi itu sendiri adalah pada fokus analisisnya. Unit analisisnya, variabelnya. Kalau mikro itu dia perilaku individu perusahaan. Sementara kalau makro itu dia fokus pada ekonomi secara keseluruhan. Lalu kalau unit analisisnya itu kalau mikro dia membahas tentang unit ekonomi kecilnya pada konsumen dan produsennya. Kalau di makronya dia itu menganalisis tentang ekonomi besar seperti negara dan pasar. Nah, kalau variabel mikroekonomi itu bisa harga, kuantitas, pendapatan. Kalau makro, variabelnya itu inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, seperti itu. Nah, ini hubungan antara mikro dan makroekonomi. Kalau mikroekonomi dan saling berkaitan mempengaruhi satu sama lain. Nah, makroekonomi itu analisis agregatnya. Kalau mikro itu analisis individunya. Nah, interaksinya itu pengaruh timbal balik. Seperti itu. Kenapa aplikasi mikroekonomi dan kehidupan sehari-hari? Mikroekonomi itu dia berguna memahami perilaku konsumen dan produsen dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berbelanja. Misalnya Anda menggunakan teori permintaan dan penawaran untuk menentukan harga terbaik dan produk yang paling sesuai. Kalau mikroekonomi juga membantu untuk memahami bagaimana perusahaan tadi menetapkan harga dan produk, strategi pemasaran yang efektif seperti itu. Oke, kira-kira itu aja pengantar mikroekonominya.
saya sudahi, saya lanjut ke dengan pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan lebih lengkap, lihat di modul ajar yang sudah saya lengkapi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.